Ada makanan yang bisa kamu masak hanya dengan air panas dalam 3 menit, dijual di hampir setiap toko di dunia, dan lahir dari tekad satu orang untuk mengakhiri antrean panjang orang kelaparan di tengah runtuhan pasca perang. Ini kisah mie instan. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua pada 1945, negara itu menghadapi krisis pangan parah. Infrastruktur hancur, dan bantuan pangan dari luar seringkali berupa tepung gandum dari Amerika Serikat. Pemerintah Jepang saat itu mendorong penduduk untuk mengolah tepung gandum menjadi roti, mengikuti pola makan barat. Tapi seorang pengusaha bernama Momofuku Ando, pendiri perusahaan kecil bernama Nissin, percaya masyarakat Jepang lebih cocok dengan mie, sesuatu yang lebih dekat dengan budaya kuliner mereka. Ando sering melihat orang-orang rela mengantre panjang di pasar gelap malam hari, di tengah cuaca dingin, hanya demi semangkuk mie ramen hangat. Pemandangan itu menanamkan tekad dalam dirinya, menciptakan mie yang murah, tahan lama tanpa lemari es, dan bisa dimasak siapa saja di rumah dengan cepat. Ando memulai penelitiannya sendirian, di sebuah gubuk kecil sederhana yang ia bangun di halaman belakang rumahnya di Osaka. Menurut catatan biografinya, ia hanya tidur sekitar 4 jam setiap malam selama proses ini, mencurahkan nyaris seluruh waktunya untuk bereksperimen. Tantangan utamanya, bagaimana membuat mie yang sudah matang bisa disimpan lama tanpa basi, tapi tetap bisa kembali lunak hanya dengan disiram air panas. Titik terang datang, menurut kisah yang sering diceritakan, ketika ia mengamati istrinya menggoreng tempura di dapur, dan menyadari proses menggoreng mengeluarkan kelembapan dari makanan dengan cepat lewat gelembung-gelembung kecil. Ia lalu bereksperimen menggoreng mie yang sudah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Proses ini mengeringkan mie sekaligus meninggalkan pori-pori mikroskopis di permukaannya. Pori-pori itulah yang nantinya memungkinkan air panas meresap kembali dengan cepat dan melunakkan mie dalam hitungan menit. Pada Agustus 1958, Ando meluncurkan produknya, Chicken Ramen, mie instan berbumbu rasa ayam, siap disantap hanya dengan menuangkan air panas dan menunggu sekitar 2 menit. Harganya saat diluncurkan sekitar 6 kali lipat harga semangkuk mie udon segar biasa, jauh dari murah untuk ukuran saat itu. Tapi kepraktisannya membuatnya laris, terutama karena tidak butuh peralatan masak rumit dan bisa disimpan lama di rak dapur. Produk ini begitu sukses sampai Ando kemudian mendirikan Nissin Foods menjadi perusahaan besar dan terus berinovasi. Pada 1971, timnya meluncurkan Cup Noodles, mie instan dalam wadah gelas styrofoam sekali pakai, yang semakin mempermudah cara penyajiannya, sekaligus mempercepat penyebarannya ke pasar internasional termasuk Amerika Serikat. Mie instan menyebar cepat ke seluruh dunia karena satu alasan sederhana. Ia menjawab masalah universal, kebutuhan akan makanan murah, tahan lama, dan cepat disiapkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam situasi darurat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mie instan berkembang menjadi lebih dari sekadar makanan darurat. Ia jadi bagian budaya kuliner sendiri, dengan variasi rasa lokal yang khas dan cara penyajian kreatif. Momofuku Ando sendiri, menurut kisah yang sering dikutip, memakan semangkuk mie instan hampir setiap hari sampai akhir hidupnya di usia 96 tahun, dan sering mengatakan, perdamaian akan datang ketika orang punya cukup makanan, sebuah filosofi yang lahir langsung dari pengalamannya menyaksikan kelaparan pasca perang. Dari tekad seorang pria yang tidak tahan melihat orang mengantre kelaparan di malam dingin, lahir salah satu penemuan makanan paling berpengaruh abad ke-20, dikonsumsi lebih dari 100 miliar porsi setiap tahun di seluruh dunia. Kadang solusi terbesar lahir bukan dari laboratorium mewah, tapi dari gubuk kecil dan tekad untuk menyelesaikan masalah yang kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri.